Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdius, asal dari Banda Aceh. Ingin bertanya Pak Kiai, di mana letak makbul hayat yang dicari-cari oleh Nabi Musa dahulu? Demikian Pak Kiai, mungkin ada pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya, di mana letaknya atau di mana tempatnya Ma'ul Hayat itu, air kehidupan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku semua, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab di mana tempatnya Ma'ul Hayat yang dicari atau yang ditemui oleh seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Bila kajian secara syariatnya, babakan untuk mencari Ma'ul Hayat ini, air kehidupan ini, hanya dinisbatkan kepada Nabi Musa saat mencari Nabi Khidir. Akan tetapi sesungguhnya Ma'ul Hayat ini akan ditemui dan pasti sudah ditemui oleh para nabi dan para rasul. Ma'ul Hayat ini sudah ditemui oleh aulia-aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Dan pasti pula Ma'ul Hayat ini sudah ditemui oleh hamba-hamba pilihan Allah. Apakah sebenarnya Ma'ul Hayat ini? Ma'ul Hayat ini adalah hak seluruh manusia. Jadi haknya seluruh manusia. Wajib manusia seluruhnya untuk menemui atau bertemu Ma'ul Hayat, air yang hidup dan menghidupi. Jadi makna Ma'ul Hayat itu sesungguhnya adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ketika selamatnya hatimu dari dirimu di hatimu. Itulah yang dimaksud Ma'ul Hayat itu. Pindah, hijrah dari Ma'un Nas. Ma'un Nas, air hidup manusianya, dikembalikan kepada uripe Allah. Itulah air kehidupan ini. Dari hidup yang sementara, hijrah kepada hidup yang baqo. Dari hidup yang baru, pindah pulang kembali kepada hidup yang qidam, hidup yang qadim, hidup yang terdahulu, hidup yang sebelum menghidupi diri kita. Kemanakah kita ketika kita dihidupi oleh Allah? Ketika kita dihidupi oleh Allah, seluruhnya di dalam keadaan malam. Malam itu artinya bukan malam-malam yang kita lihat ini. Jadi Ma'ul Hayat itu akan nampak kewujudannya, akan nampak kehidupannya
ketika manusianya malam, ketika setan tersungkur sujud kepada Adam. Itulah malam itu, dan itulah ma'ul hayat itu. Kapankah itu terjadi, keadaan malam itu? Keadaan malam itu dicontohkan oleh perjalanan junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, maknanya contoh ini mencontohi seluruh umat manusia. Di dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi perlu diketahui kepada umat manusia seluruhnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bahwa yang diperjalankan Tuhan, yang diciptakan Tuhan, yang diwujudkan Tuhan, yang dihidupi Tuhan, bukan Muhammad Rasulullah saja, bukan Muhammad yang dikubur atau dimakamkan di Madinah sana zaman dahulu, bukan. Seluruh manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman, bahkan seluruh malaikat, bahkan seluruh setan, hayawan, tumbuhan, sama-sama Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Seluruh manusia itu diciptakan, dihidupi, diwujudkan Allah. Maknanya diperjalankan seluruh makhluk-makhluknya di suatu malam. Kapan malam itu? Ketika kita minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Diperjalankan di suatu malam dulu dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi. Menurut pelajaran syariat, berhubung yang memahami syariat kulit, yang memahami bayangan, yang memahami hawa nafsu manusianya, maka anggapan manusianya perjalanannya ya perjalanan malam hari. Hari-hari yang kita lihat ini, dan yang dipahami oleh manusia dan hawa nafsunya tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang menurut syariatnya, yang menurut bayang-bayangnya sendiri, bukan menurut Allah. Yang dimaksud Masjidil Haram bagi kita selama ini penganut-penganut iman yang iman kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri, Masjidil Haram ya masjid di Mekah sana. Karena kita menyembah bayangan, karena kita menyembah hayalan, jadi hayalkanlah Masjidil Haram yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran itu yang masjid yang ada di Mekah. Karena Nabi Muhammadnya masih Nabi Muhammad bayangan, Nabi Muhammad hayalan, ya yang di Mekah sana. Ini cerita syariatnya. Jadi Al-Quran itu mengandung syariat dan mengandung ma'rifat, mengandung ma'rifat dan mengandung syariat, mengandung ceritanya Allah dan mengandung ceritanya makhluknya. Jadi bukan ceritanya versi makhluknya saja, akan tetapi yang dikedepankan di dalam Al-Quran ya cerita versinya sang dalang, versinya Allah bagi orang-orang yang menyembah, mengabdi dan pulang kepada
Allah. Tapi bila hatinya masih menyembah hayalan, menyembah bayangannya sendiri, maka selamanya Allah gaib, selamanya manusia tidak bisa pulang dan gentayangan selalu di dalam bayangan-bayangannya sendiri. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna. Masjidil Aqsa menurut syariat ya, Masjidil Aqsa yang ada di Madinah sana, semuanya serba hayalan, semuanya serba bayangan. Kenapa itu hayalan dan bayangan? Agama yang kita peluk selama ini agama hayalan dan bayangan. Bertuhannya pun selama ini kita masih bertuhankan kepada hayalan dan bayangan. Beragamanya pun, berhukum pun juga beragama dan berhukum hayalan dan bayangan, imajinasi, hawa nafsu nih, dewe. Jadi apapun nama-nama agama manusia, apapun golongan-golongan manusia, apapun aliran-aliran manusia, semuanya cuma bayangan wae. Bayangane awake dewe, bayangan kemungkaran hati manusia kepada Tuhannya. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang diberkahi itu yang mana? Diperjalankanlah seluruh manusia dari tanah yang suci. Inilah yang dimaksud Masjidil Haram. Tanah tempat manusia, seluruh manusia berasal dari yang suci, tanah yang suci. Maka dari itu dilambangkan kepada kita umat manusia boleh sholat di tanah manapun, boleh sholat di bumi manapun, karena seluruh tanah dan seluruh bumi itu suci, tempat kita berasal. Bumi, tanah adalah ibu kita sendiri. Asal muasal kita ada dari ibu kita sendiri, yakni ibu bumi, ibu tanah. Berhubung kita selama ini ora gelem sujud neng tanah, tidak mau tunduk patuh kepada ibu kita sendiri, kita di atas dunia ini selalu dan selalu mengerjakan fahsya wal mungkar, berbuat keji dan kemungkaran. Karena kita lupa bila kita sebentar lagi akan kembali kepada ibu kita sendiri, yakni kembali menjadi tanah, pulang kepada ibu pertiwi. Sehingga manusia sombong melangkah dan melangkah di dunia ini, sehingga gelaplah hati manusia. Itulah ma'unnas, itulah kehidupan manusianya, yang mana manusianya selalu rakus dan rakus dengan dunia. Dikasih segini kurang, dikasih segitu kurang, dikasih sedikit kurang, dikasih banyak kurang. Inilah bukti-bukti bahwa manusia selama ini masih di dalam nerakanya Allah yang berbahan bakar badan-badan dan hati manusia yang keras melebihi kerasnya batu. Inilah neraka versinya Allah sudah terjadi dan membakar diri manusianya. Beda pemahaman nerakanya manusia besok. Kenapa? Karena manusianya belum mati, jadi seolah-olah nerakanya besok. Jadi untuk keyakinan iman akidahnya terserah panjenengan.
melok Gusti Allah opo melok menungso, ikut yang punya bayangan apa ikut yang dibayang-bayanginya, ikut bayangannya, iman akidahnya kepada dia yang menciptakan atau iman akidahnya kepada dia yang diciptakan. Iman akidahnya lurus kepada Al-Quran atau hanya sebagai penganut-penganut hadis-hadisnya makhluk saja, atau dengan petunjuk-petunjuk makhluk saja sehingga makhluk didewa-dewakannya di dalam hatinya. Kenapa? Karena manusianya tidak mendewakan Tuhan yang menghidupi makhluk-makhluknya sehingga manusia tergelincir kepada kebanggaan-kebanggaannya sendiri atas agamanya, tergelincir kepada kebanggaannya sendiri-sendiri atas golongannya. Manusia tergelincir atas kebanggaannya atas aliran-alirannya. Sehingga manusia berpecah belah tambah jauh dan jauh dari Tuhan yang telah menciptakannya. Karena manusia membangga-banggakan para nabi-nabi dan rasulnya. Karena manusia membangga-banggakan sanad-sanad turunan-turunan kemanusiaannya. Manusia ora sadar sanate turunane langsung dari hidup yang menghidupi dirinya, yakni anak turune atau ciptaane pangeran, dipergerakkan pangeran, diwujudkan pangeran dari ibu bumi, tempat kotaknya kita berasal. Itulah yang disebut malam hari, ketika kita belum ada, ketika kita belum wujud, ketika kita belum hidup, ketika kita belum berkuasa atas diri kita, dan ketika kita belum mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Itulah buah khuldi yang terlarang untuk dimakan. Ketika Adam dan Hawa masih di dalam surga, itulah yang dimaksud subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Itulah keadaan malam hari ketika manusianya dicipta, diperjalankan dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan menuju benih buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Meskipun calon-calon kedua orang tua kita waktu itu masih bayi, masih kecil, belum balik, maka dimakanlah saripati makanan, buah-buahan, sayuran dan padi sehingga menjadi sel sperma dan sel telur ketika mereka menginjak detik-detik akil balik secara syariatnya. Dan ketika detik-detik akil balik itulah manusia mulai fahsya wal mungkar kepada Tuhannya. Maka yang gelap tadi menjadi siang, yang gelap tadi menjadi terang. Apa yang menjadikan terang benderangnya manusia kala itu? Ketika manusianya mulai makan buah khuldi, buah yang terlarang, mengaku-akui bahwa hidup ini hidupku, bahwa badan ini badanku manusia. Inilah terang benderangnya hawa nafsu manusia, dan hancur leburlah kerajaan-kerajaan Tuhannya di dalam setiap hati manusianya. Karena yang terang benderang hawa nafsunya, karena yang hidup, yang wujud, yang berkuasa hawa nafsu manusianya yang tak mau tunduk sujud kepada Adam, ketiadaannya, kegelapannya,
maka inilah yang dimaksud manusia mulai ingkar kepada penciptaannya. Manusia mulai ingkar kepada keberadaan Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya mulai wujud jadi Tuhan sendiri-sendiri di dalam hatinya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya manusia ketika menjadi Tuhan di dalam hatinya, itulah neraka Allah yang abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan? Saat ketika pemanggilan itu akan datang ke tiap-tiap diri manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa itu pasti menemui kematian. Apa? Matinya jiwanya, matinya kemakhlukannya, keras hatinya melebihi kerasnya batu hingga menjadi hajar aswad yang diciumi oleh manusia di Mekah sana, di Ka'bah sana. Jadi lambangnya hajar aswad yang di luar sana itu hanya hayalan, hanya imajinasi atau hanya mimpi. Bayangan saja sebenarnya hajar aswad. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang hitam itu sebenarnya hati tiap-tiap manusia yang selama ini tidak diberi air kehidupan. Hati yang jauh dari ma'ul hayat. Hati yang jauh dari iman asal usulnya dari mana ia diciptakan. Selama ini kita meninggalkan hati kita, hati yang mati, hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah nerakanya Allah. Berhubung manusianya mati, ya dikubur. Siapa yang mengubur? Yang hidup. Siapakah yang hidup? Yakni Tuhannya seluruh manusia yang mengubur manusianya di dalam tanah. Yakni tanah yang mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna. Dikubur di dalam badan inilah kuburan-kuburan yang mana kuburan ini pun dari tanah. Dikubur sebelum ketemu dengan ma'ul hayat, dengan air kehidupan yang menghidupi hatinya sehingga tidak keras lagi seperti kerasnya batu. Sebelum menemukan ma'ul hayat, manusia ya disiksa terus di dalam kuburannya, diazab terus di dalam kuburannya, ditakut-takuti terus di dalam kuburannya, merasa kurang terus di dalam kuburannya, merasa bangga, sombong, angkuh, ujub, riak, adu domba, benci, dan sebagainya. Pokoknya seluruhnya sifatnya fahsya wal mungkar. Ketika diri manusianya lebih wujud daripada kewujudan Tuhannya. Karena manusia masih mati diadab di dalam jiwanya masing-masing. Sebelum ketemu pintu baiat, sebelum ketemu jalan husnul khotimah, sebelum ketemu ma'ul hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jadi dari tanah yang mati dihidupi sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan bayi. Itulah Masjidil Aqsa yang diberkahi. Untuk apa manusia menciptakan seluruh manusia? Tujuannya Tuhan menciptakan seluruh manusia hanyalah haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat
ayat Tuhannya. Bila manusia hanya mengingat, hanya melihat, hanya mendengar ayat-ayat hawa nafsune dewe-dewe, maka selamanya manusianya mati di dalam kuburannya. Sampai ketemu dengan Ma'ul Hayat. Maka dari itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang Ma'ul Hayat ini, yakni ketika Nabi Musa mencari air kehidupan supaya hidupnya langgeng, abadi secara syariatnya agar tidak mati-mati. Bagaimana mungkin syariat tahan lama? Sampai kapanpun syariat atau jasad badania ini ya awal dari tanah, ya harus jadi tanah. Tidak mungkin badan harus jadi Allah, badan harus jadi hidup selama-lamanya. Karena manusia berhayal terus, pemahamannya ala pemahaman hawa nafsunya, ya tidak paham tentang air kehidupan ini, Ma'ul Hayat ini. Terus di mana letaknya Ma'ul Hayat ini? Di dalam Al-Quran menyebutkan Inna dina indallahil Islam, maknanya bila manusianya tidak mengenal Tuhannya, selamanya manusia tidak akan hidup hatinya. Karena yang diminum, karena yang dikonsumsinya hanyalah air dan hanyalah makanan-makanan ahli neraka yang menghauskan selalu, yang selalu membuat lapar dan lapar. Yakni kecintaan, kesenangan manusia kepada dunia. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan air kehidupan ini? Yakni untuk mendapatkannya awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama apapun Anda, golongan apapun Anda, aliran apapun Anda, itu semua tak berlaku. Dan semua itu agama-agama kita, apapun golongan-golongan kita, apapun aliran-aliran kita, bila tidak awaluddin ma'rifatullah, mengenal Tuhan yang telah menciptakan kita, ya semua agama kita, semua golongan kita, semua aliran kita itu tersesat. Bukan kepada Allah, tapi tersesat kepada hawa nafsune dewe-dewe yang digambarkan sebagai iblis dan setan itu, yang tidak mau tunduk sujud kepada Adam, kepada asal usulnya, kepada hakikat diri setannya, dari siapa diciptakannya. Jadi pangkal awal agama apapun itu, yakni harus minum Ma'ul Hayat dulu, air kehidupan dulu. Siapa yang menghidupinya, siapa yang mewujudkannya, siapa yang menggelarnya di dunia ini? Bila sudah tahu lewat pintu baiat, maka agama apapun, aliran apapun, golongan apapun akan hancur lebur kembali kepada Ma'ul Hayat, kepada hidup yang menghidupi manusia. Itulah agama yang sebenar-benarnya agama, bukan dohirnya agama, tapi batinnya agama. Selama ini iman kita, akidah kita, iman akidah yang hayalan, bayangan, yang hanya mimpi saja.
yang disembah, yang diabdi, hawa nafsunya sendiri, merasa benar dengan apa yang dipeluknya, merasa benar apa yang diikutinya, merasa benar dengan apa yang dipelajarinya selama ini. Maka dari itu tingkatan-tingkatan penduduk neraka itu ya bertingkat-tingkat. Jurang yang satu ada akarnya ke bawah, ada 7 jalan lagi di bawahnya. Dari neraka yang satu ke neraka yang lain. Nerakanya bercabang 7 cabang. Di dalam setiap cabang bercabang 7 cabang juga. Di setiap cabangnya lagi ada cabang lagi, tambah dalam 7 cabang lagi, 7 cabang lagi, 7 cabang lagi. Apa maknanya? Maknanya adalah dijelaskan di judul yang akan datang. Neraka yang bercabang 7. Di dalamnya bercabang 7 lagi, panas membara, membakar hati manusianya. Kembali lagi kepada Ma'ul Hayat. Jadi sebelum manusia bertemu dengan Ma'ul Hayat, maka manusia tak akan disebut beragama dan bertuhan. Kenapa? Karena yang diikuti adalah hidup yang fana, hidup yang hancur, hidup yang sementara. Siapa dia? Hidup manusianya yang masih diagung-agungkannya di dalam hatinya. Hidup manusianya yang masih besar-besarkan di dalam hatinya, hidup manusianya yang masih dimulia-muliakan di dalam hatinya, hidup manusianya yang diwujud-wujudkan di dalam hatinya. Itulah siksa yang pedih, itulah azab kubur, azab di dalam setiap badan-badan manusia dengan api yang tak berasap, dengan api yang selalu membakar dan membakar selama-lamanya. Ketika manusianya belum berbaiat ketemu dengan Ma'ul Hayat, dengan hidup yang kekal, hidup yang langgeng, hidup yang abadi. Jika manusianya sebelum menemukan Ma'ul Hayat, ya disiksa terus, diazab terus, ora ono enjoy, ditakut-takuti terus, harus begini, harus melakukan syariat begini. Tapi semuanya hanyalah hayalan saja, bayangan saja, nyembah awake dewe-dewe, masih linas, belum lillah. Mana mungkin bisa lillah sebelum minum Ma'ul Hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud Ma'ul Hayat itu, yakni hijrahnya manusia dari hidup yang rusak, hidup yang hancur kepada hidup yang kekal. Hijrah dari manusia kepada Tuhannya, hijrah kepada al-insanu sirri wa ana sirruhu lewat bimbingan baiat. Jadi kalau belajar sendiri ya silahkan, tapi selama belajar sendiri ya disiksa terus, melakukan hening-hening terus, masih manusianya yang merasa melakukan hening-heningnya, masih disiksa terus dengan perang-perangan di dalam hatinya, ya disiksa terus abadan abada hingga waktu yang ditentukan ketika syakaratul maut tiba. Jadi tujuan bimbingan baiat ini supaya ndak hening-hening lagi, supaya ndak jaga-jaga Tuhan lagi, dan supaya ndak perang-perang lagi, dan supaya menang mutlak, enjoy saja di dalam wadkhuli jannati. Silakan masuk ke dalam surgaku. Itulah yang dimaksud hari tasyrik setelah penyembelihan kurban sapi, yakni ada hari tasyrik, yakni haram berpuasa
diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena bukan saatnya puasa lagi, tapi sudah saatnya bergembira, mayoran-mayoran di dalam surganya Allah. Ketika manusianya sudah disembelih sifat hayawannya, maka manusianya sudah lepas bebas dari ma'unnasnya, dari iblis setannya, dari sifat binatangannya. Setelah disembelih, dibaiat, dikorbankan, maka senang-senang wae di dalam surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di manakah letaknya ma'ul hayat itu? Ada di dalam Al-Quran, coba dibuka. Yang ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam keselamatan secara kafah, keselamatan keseluruhan, selamat di dalam hidupmu, selamat di dalam af'almu, selamat di dalam laku-lakumu, selamat di dalam agamamu, selamat di dalam golonganmu, selamat di dalam aliranmu. Itulah yang dimaksud takwa, iman, yakin kepada keberadaan Tuhannya. Itulah ma'ul hayat itu, yakni kembalinya hidup manusianya kepada uripe Allah, bukan selalu pulang kepada uripe manungsane, hidup yang palsu. Kita harus kembali kepada hidup yang langgeng, hidup yang menghidupi manusianya. Itulah letaknya ma'ul hayat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Islam yang sungguh-sungguhnya Islam adalah ketika manusianya sudah tak merasa hidup lagi. Bagaimana mungkin manusianya bisa hidup, sedangkan hidup manusianya selama ini hanyalah menyiksa dan menyiksa selalu, mengadab dan mengadab selalu hidup manusianya. Berarti neraka itu di dalam kehidupan manusianya, yakni hidup yang masih diakui oleh manusianya. Itulah neraka itu. Maka dari itu para nabi dan para rasul serta al-ulama'u warasatul anbiya, para kekasih dan para ulama, pewaris ajaran-ajaran para nabi yang original, maka ia sudah bertemu dan ditunjukkan, bahkan sudah mengkonsumsi ma'ul hayat itu. Ketika dibaiat hawa nafsunya, ketika ditinggalkan hawa nafsu manusianya, maka terbang lepas bebas manusia menuju uripe Allah. Ketika sudah menuju uripe Allah, fadkhuli fi ibadi, jadilah hamba-hambaku yang mengabdi, wadkhuli jannati, dan masuklah surgaku. Nah, jadi neraka dan surganya Allah sudah berlaku bagi Allah, bukan berlaku bagi manusia. Manusia tidak akan percaya, tidak akan rela, ridho bila neraka dan surga ini sudah terjadi sekarang. Tidak akan rela manusia, jangankan kepada surga dan neraka.
Untuk bersujud kepada asal-usulnya saja tidak mau. Untuk bersujud kepada ketiadaannya saja tidak mau. Ya tidak bakal ketemu alam-alam gaib itu. Ya masih gaib, tidak nyata bagi manusianya. Kenapa? Karena yang nyata di dalam diri manusianya ya masih manusianya. Yang menjadi Tuhan di dalam diri manusianya ya masih manusianya selamanya. Buta. Itulah yang dimaksud buta mata hatinya, buta alam gaib. Kenapa? Karena yang dipandang hanya hawa nafsu nih, dewe-dewe. Ya semuanya gelap di sisi manusianya. Jadi hakikat yang sebenar-benarnya ma'ul hayat itu to the point-nya. Yakni ketika kita lepaskan hidup ini lewat pintu baiat, untuk dilepaskan, dipasrahkan kembali kepada uripe Allah, dan ketika itu pula matilah manusianya di dalam menyaksikan Tuhannya. Ya itulah hakikatnya yang sebenar-benarnya, apa yang diisyarahkan dengan ma'ul hayat itu ada di setiap diri manusia, bukan di mana-mana seperti yang dipahami manusia, seperti yang diperjalankan kepada Nabi Musa mencari ma'ul hayat ke goa-goa, ke pinggir pantai, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Itu maknanya saking sulitnya mencari ma'ul hayat ini, saking sulitnya mencari Tuhan ini, diibaratkan, diisyaratkan, dikiaskan seperti bak rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang, maka tak akan bisa manusianya menggapainya. Jangankan manusia, anak kutu saja tidak bisa lewat. Telur kutu saja tidak bisa nempel, saking sulitnya. Alhamdulillahirabbil alamin, bagi manusia yang masih belajar kepada diri manusianya, yakni belajar dewe, ya selamanya perang terus, kalah terus, perang terus, kalah terus. Jadi carilah guru-guru yang mana guru itu sebagai pembimbing yang bisa mempertemukan kita kepada ma'ul hayat itu. Jadi jangan belajar sendiri agar tidak tersesat, agar tidak digurui, dinasihati oleh iblis dan setan, dan akan tambah dan tambah disesatkan. Akhirnya merasa makrifat, akhirnya merasa tahu, akhirnya merasa mengenal. Itulah yang dimaksud orang-orang berkata iblis lebih makrifat daripada manusia. Nah ini maksudnya, manusia yang merasa tahu, manusia yang merasa sombong. Akhirnya manusia merasa tahu, akhirnya manusianya merasa makrifat, akhirnya manusianya merasa lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Dan akhirnya manusianya tambah dan tambah siksanya. Yakni apa? Jaga-jaga Tuhan. Dengan sholatnya ia merasa jaga Tuhan. Dengan ngaji Al-Qur'annya merasa dirinya jaga Tuhan. Dengan ibadah-ibadahnya ia merasa menjaga Tuhan. Dengan ilmu-ilmu dan dengan amal-amalnya ia sudah merasa menjaga Tuhan. Dengan sedekahnya, dengan kedermawanannya seolah-olah sudah membahagiakan Tuhan. Dan semuanya masih di dalam ma'unnas, masih di dalam kepalsuan, masih di dalam hayalan, masih di dalam mimpi-mimpi manusianya. Kenapa? Karena belum minum ma'ul hayat. As-salatu khairun minal naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya iman itu lebih baik daripada
kemungkaran, kesyirikan, persekutuan kita di hati kita selama ini. Karena kita belum iman dan karena iman kita masih versi hawa nafsunya, maka seolah-olah manusianya lah yang paling tahu Tuhannya dan Tuhannya ora weruh opo-opo, pangerane wuto, pangerane budak sing krungu yang bisa melihat hanya dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusianya sudah merasa tinggi kedudukannya, merasa makrifat kepada Tuhannya. Inilah ujung-ujung manusia jadi setan. Setelah jadi setan disuruh sujud lagi kepada Adam. Tiadakan diri manusiamu, tapi manusia ora gelem. Lek diarani raono, menungsane merasa dirinya sudah menjadi Tuhan atas makrifat-makrifatnya, sehingga Allah terdinding dengan Allah laisa kamislihi syai'un, terdinding, terhijab dengan Allah tidak, atau Allah bukan seperti apa-apa dan Allah bukan siapa-siapa. Lalu kita ini siapa? Karena belajar sendiri akhirnya salah paham, bukan membawakan hasil untuk dimanfaatkannya, akan tetapi tambah untuk bangga-banggaan, akhirnya untuk debat-debatan wae raono gunane. Karena manusia yang merasa baiat sendiri. Aku sudah kenal Allah, Allah yang membaiatku. Ya, mung angen-angen wae. Mari para sahabatku, carilah guru di luar-luar sana yang bisa membawa Anda kepada ma'ul hayat, air kehidupan yang dicari-cari oleh seluruh manusia, agar untuk menuntaskan, agar untuk mengenyangkan hati manusia, agar tidak rakus-rakus kembali kepada dunia, agar masuk surga. Kapan? Ya sekarang juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Kang Ferdius yang berasal dari Banda Aceh yang bertanya tentang di mana letaknya atau di mana tempatnya untuk mencari ma'ul hayat, air kehidupan ini, semoga saya pun dan kita semua pun dipahamkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah kepahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.